Jokowi ada cloningnya. Aduh, ada tudingan baru lagi teman-teman ternyata. Ini dituding oleh Profesor Ikrar. Mengatakan kalau ada aktor pengganti Pak Jokowi. Mari dah kita lihat. Jokowi ini digantikan oleh aktor lain yang mirip Jokowi. Karena itu, pada saat dia ulang tahun kemarin, ternyata dia hanya muncul sebentar di rumah pribadinya di Solo tersebut ya, dan kemudian yang kemudian membuat satu tanda tanya besar ya, ada apa nih? Kok tiba-tiba ada Jokowi yang dikloning gitu kan? Artinya bukan Jokowi asli, tapi orang lain yang kemudian berperan sebagai Jokowi Widodo ya. Gimana teman-teman? Setelah kalian melihat, menonton, mendengarkan pernyataan dari seorang profesor bernama Prof. Ikrar. Dia menuding Pak Jokowi waktu ulang tahun beberapa hari yang lalu, Pak Jokowi cuma muncul sebentar. Jadi dia menuding yang muncul itu bukanlah Jokowi asli, melainkan cloning alias orang yang mirip dengan Presiden ke-7 Pak Jokowi. Aduh. Udah kehabisan bahan fitnahan atau gimana nih? Kenapa sampai kepikiran ke arah sana? Pak Jokowi memiliki cloning. Ada aktor pengganti. Hanya satu pesan kepada Bapak Prabowo. Kami tidak ada mau lagi hari ini ada tokoh-tokoh, ulama, aktivis, para aktivis TPUA yang dikriminalisasi. Kami muncul lagi teman. Muncul lagi ibu-ibu ini seperti biasa. Seperti biasa gaya mereka mengaku, janganlah kami didiskriminalisasi, janganlah kami dibungkam. Mereka ini entah sadar atau tidak bahwa sebenarnya yang dilakukan itu bukanlah diskriminalisasi, bukan upaya pembungkaman. Tetapi kalau sudah melanggar hukum kan, demokrasi, kebebasan berekspresi, berpendapat, itu ada aturannya. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Sampai-sampai kalimat-kalimat cacian, fitnahan itu kalian keluarkan. Itu ada aturannya. dari Aliansi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi bersama dengan ormas-ormas yang lain hari ini kami ikut mengawal di mana TPUA menggugat perihal desakan untuk gelar perkara khusus. Dalam hal ini hanya sedikit saja yang kami sampaikan. Sebenarnya kalau Pak Jokowi itu memang seorang negarawan, seharusnya dari awal-awal dulu ketika kasus Ustadz Gus Nur dengan Bambang Tri, hal yang simpel seharusnya bisa Bapak lakukan adalah tidak cukup waktu 1 menit saja. Pak Jokowi, Bapak tinggal perlihatkan ijazah Bapak, kemudian Bapak suruh ini ahli-ahli forensik untuk mengecek keasliannya, kemudian disaksikan dengan masyarakat seluruh Indonesia, kelar kan? Tapi nuntut Pak Jokowi, maksa Pak Jokowi ini namanya. Biar nunjukin ijazahnya. Oh ibu, ada aturan mainnya, nggak sembarangan, dan nggak ada aturan yang mengatur, nggak ada aturannya. Harus mewajibkan, memaksa Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Terserah dia. Semua keputusan ada di tangannya. Lah kalian orang-orang ini terus menyibukkan, terus mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Habis itu kalian fitnah demi fitnahan. Kalian lemparkan ke Pak Jokowi. Bukan hanya ke Pak Jokowi saja, sampai ke keluarganya juga. Berbagai ocehan-ocehan kalian. Jadi sekarang nggak usah panik lah. Siap menghadapi segala gugatan hukum. Jalani. Kalau memang nanti terbukti, ya siap-siap masuk. Ada ruangan baru, bangunan khusus untuk kalian. Sudah disiapkan oleh negara. Apa itu? Ya penjara dong. Sampai hari ini kami belum melihat sebagai masyarakat Indonesia
mana ijazah asli Bapak. Sehingga hari ini pun banyak teman-teman kami, para tokoh-tokoh, Bunda Kurnia, kemudian ada Bang Egy Sujana, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, yang dilaporkan. Ini miris sekali. Katanya miris sekali gara-gara Roy Suryo, Kurnia, dan yang lainnya itu dilaporkan. Sifat mereka itu bukan menanya, tapi menuding, memfitnah. Wajar saja dipolisikan. Sama mereka, sama orang-orang ini tidak terima. Malah ngamuk-ngamuk, habis itu playing victim. Ketika tokoh-tokoh ini yang mencari kebenaran untuk satu keadilan nanti dikriminalisasi, maka kami akan bergerak di seluruh Indonesia. Ormas-ormas, emak-emak ini hari ini kami mengawal kasus ini. Kalau ini nanti tidak dijalankan, ketika memang tidak dilaksanakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi, maka kami pun akan bergerak untuk mendatangi Bapak Prabowo maupun Bapak Kapolri bahwa hari ini kami minta transparansi dalam ijazah Bapak Jokowi ini. Pak Jokowi, kami berharap Bapak sehat dan insya Allah kejujuran yang kami harapkan. Mudah-mudahan. Sekarang itu sebenarnya teman-teman ya, masalahnya itu bukan berada di Pak Jokowi ya. Tapi masalahnya itu berada di mereka-mereka, di kalian-kalian yang terus berteriak. Mencari-cari celah, mencari-cari kesalahannya Pak Jokowi. Toh sudah diucapkan, diteliti di Lab 4 Barreskrim Polri. Dan dikatakan di sana identik. Udah ya, identik. Ada juga ijazah pembanding. Tapi masalahnya kalian tidak percaya dengan hasil uji Lab 4 dari Barreskrim Polri. Kemudian lagi ditambah UGM ini mengakui kalau memang Pak Jokowi adalah alumni mereka. Pak Jokowi memiliki gelar insinyur, tapi sama mereka, sama kalian-kalian ini terus saja ribut. Tidak pantas dihormati. Orang yang meninggalkan bekas-bekas luka-luka bangsa Indonesia di mata internasional. Di sini teman-teman, orang ini mengatakan Pak Jokowi tidak pantas dihormati. Gimana nih? Gimana menurut pendapat kalian? polisi, ada polisi nggak? Kalau ada saya senang, karena telinganya akan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Reshuffle kabinet, Pak Prabowo harus merasuk kabinet, karena kita lihat banyak menteri-menteri yang masih berbau Jokowi. Ini mah barisan sakit hati. Padahal jelas-jelas itu merupakan keputusan Presiden Prabowo. Dia berhak, ada kok hak prerogatifnya mengatur siapa-siapa saja menteri pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Dan terserah Pak Prabowo kapan dia mau reshuffle. Kalau memang kinerja daripada menteri-menteri di era Jokowi itu baik dan teruji selama Presiden Prabowo berkuasa, ya udah, ngapain di reshuffle? Ngapain pusing-pusing orang ini meminta presiden untuk melakukan reshuffle dan mengganti kabinet atau menteri-menteri daripada Pak Prabowo ini loh. Waduh. Hubungan total dengan Jokowi. Jokowi bukan siapa-siapa, tapi Jokowi pengkhianat lanak. Ada di foto ini, di gambar seperti ini. Memang seperti itu, bahkan lebih dari Dajjal. Orang yang Aduh, teman-teman, gimana nih? Gimana menurut kalian? Tuding Jokowi sampai segitunya ya. Kalimat, kata-kata yang dikeluarkan orang-orang ini. Segitu bencinya mereka sama Pak Jokowi. Aduh, mereka tidak bisa melihat loh hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang masih terus harmonis sampai saat ini. Tapi mereka kepanasan. Aduh, gimana teman-teman? katanya Jokowi lagi diazab.
tapi kok bisa liburan ke Bali? Eh, Mana ada orang yang lagi diazab tapi bisa happy-happy bareng family? betul. Otak mana otak? Tuh, Ustadz lo lagi viral gara-gara korupsi. Aduh. Dikasih paham. DLT orang-orang barisan pembenci Pak Jokowi yang merasa senang, happy banget melihat, mendengar Pak Jokowi itu sakit. Aduh. Biasanya orang kalau melihat sesamanya mengalami musibah, mengalami penyakit, mendoakan yang baik-baik. Tapi sama orang-orang ini malah digoreng. Beritanya, kabarnya digoreng sama mereka. Di-framing, dibumbui negatif. Nah, Haji, jangan-jangan peternak panci dapat biaya operasional dari duit hasil korupsi. Kalau menurut lo gimana? Kita ngobrol di kolom komentar. Diduga sih, diduga. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ali Ngabalin kan beberapa waktu yang lalu. Ini isu lama sekali, bertahun-tahun. Siapa yang mempunyai dana yang begitu besar? Demo di berbagai tempat. Demonya berpindah-pindah dari tempat A sampai ke tempat B. Dan kasusnya, isunya ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Siapa yang memiliki modal gede sampai tetap awet kasus ini? Ya perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan memang ada orang besar di belakang ini yang memainkan peran sedemikian rupa untuk menyerang Pak Jokowi. Kita dari wakil mak-mak, kami memang dari awal tidak pernah percaya kepada Jokowi. Kita dari mulai Jokowi berkuasa, kami yang sudah mempunyai Jokowi ini memang harus mundur pada saat itu ya, masih berkuasa ya. Karena kita melihat kebijaksanaannya banyak yang amburadul. Apa katanya amburadul? Kebijakan Pak Jokowi amburadul. Iya, di mata para pembenci itu amburadul. Tapi di mata mayoritas masyarakat Indonesia sangat berterima kasih sekali dengan apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat. Banyak sekali perubahan-perubahan loh. Banyak dia membangun dengan nilai rupiah yang besar, yang akhirnya bangunan tersebut menjadi terbengkalai, yang menyebabkan akhirnya menumpuknya hutang. Kemudian tidak berpihaknya Jokowi kepada anak bangsa sendiri, dia lebih mementingkan kepada anak bangsa lain ya. Itu yang menyebabkan akhirnya kami bertanya, ini presiden ini sebetulnya pintar apa bodoh ya? Kenapa dia selalu membuat suatu kebijakan yang ujungnya membuat kami rakyat itu akhirnya menjadi sengsara? Kalau sengsara ya mungkin ibu sendiri yang sengsara. Lagian sibuk demo sana sini, ikut-ikutan sana sini, sehingga tidak fokus bekerja. Kan kasihan suami dan anak ditinggal terus di rumah. Tidak fokus bekerja, tidak fokus ngurus anak, tidak fokus juga ngurus suami, malah sibuk sana sini demo, berbicara di depan kamera dan ini itu. Terus nyalahin Pak Jokowi. Aduh, lawak sekali orang-orang ini. Gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita lihat? Kita tonton bersama ini. Jangan lupa loh, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.